Halo semuanya, balik lagi di acara gue. Sekarang gue lagi kedatangan tamu, teman lama gue sih, yaitu adalah Indra. Nama lu Indra siapa sih? Indra Septiandi. Gak usah nama jelas dari Ricci. Oh iya, Ricci. Nama panggungnya. Oh iya, gue baru lupa, baru inget kalau nama lu adalah Ricci. Gimana sih, kayak baru ketemu gue aja. Indra, Ya. gue mau nanya-nanya nih. Lu udah lama di cosplay kan ya? Berapa lama sih lu di cosplay? Berapa lama ya? Lama banget kali ya. Hampir mau 10 tahun kali ya. 10 tahun, berarti tadi tahun 2010 berarti? Kurang lebih sekitaran 2012-an lah. Berarti 8 tahun dong. Iya, sekitar gitu kali ya. 2012. Cosplay pertama lu apa? Cosplay pertama nggak jelas sebenarnya kalau kostum pertama itu. Week waktu itu minjam kan, waktu belum gabung sama komunitas. Apa sih dulu yang zaman yang kayak bibir dihitam-hitamin gitu tuh? Harajuku. Harajuku. Nah, Terus baru habis dari situ kan coba ngobrol-ngobrol, kenalan, ikutan komunitas gitu kan, komunitas pertama waktu itu. Nah, baru mulai punya kostum pertama tuh, kostum gue dulu emang suka Indonesiaan sih tema-temanya, jadinya gue coba cari-cari searching sebelum bikin kostum kan, kayak pewayangan Indonesia gitu, terus didesain ke yang modern gitu loh, kayak model-model saya gitu. Akhirnya gue pilih karakter Barong yang dari Bali itu. tahun berapa? 2012 itu? Enggak 2012. Tahun berapa itu ya? Itu agak lama juga prosesnya. Enggak langsung itu kan, gue dulu lama-lama sendiri aja, cosplaynya lama juga. Barong. Belum lama lah. Berarti cosplay bener lu itu di Barong ya? Baru mulai Barong. Dari situ banyak baru muncul prestasi. Ikut-ikut kompetisi kan, belajar iseng-iseng. Alhamdulillah menang juara 1 terus. Pakai Barong. Pakai Barong. Karena beda ya, Indonesia banget ya. Iya, Indonesia banget. Nah, ini kan kalau misalnya dibilang Indonesia banget kan, lu bisa terbilang cosplay Indonesia ya. Iya, Maksudnya banyak kenal gitu sih kostum Indonesia gitu kan, cosplay Indonesiaan gitu. karena kan banyak orang sekarang cosplay itu kan karakter Jepang ya kan. Iya, kebanyakan. Nah, kalau lu di sini lebih memilih karakter Indonesia yang lu Iya. bilang tadi Barong yang di modif menjadi armor saya gitu. Iya, kayak saya gitu. Dibikin lebih modern lah. Nah, dari situ kompetisi pertama lu di mana? Menggunakan Barong, lu inget gak? Di mana dulu ya? Di Winus kali ya, sekolahan Winus kalau nggak salah, di mana gitu. Winus atau Binus? Winus. Winus. Apa tuh Winus? Widya Nusantara. Widya Nusantara. Di Binus waktu itu menang juara 1. Pakai Pakai Barong. Berarti Barong tuh bertahan cukup lama ya. Lu Lama banget itu pakai Barong loh. Ada sekitar 2 tahun mungkin kali itu bertahan di kostum. Belum pernah kalah. Keren, belum pernah kalah. Terakhir waktu itu juara 2. juara 2 di Juara 2. Di mana ya? Gue lupa juga tuh. Oh, Monas, Deng. Yang waktu kapan itu ya? Yang Jakarta Cosplay Parade awal-awal waktu itu. yang ada Gatot Kaca sama Antareja. Ya itu kan kostum dari lu juga supportnya. Iya sih. Ada gue juga waktu itu juga suka banget sama Antareja sih. Komunitas lu apa sih? Awal-awal dulu PK Zoku, masih ada nggak tuh PK Zoku? Hai Kazoku, kalian masih PK Zoku, anak-anak Zoku. Kalau ada tolong komen nanti ya. Kayaknya udah nggak ada. Ya mantan-mantannya. Mantan yang XX. Lu kan dari Kazoku ya? Nah, Terus lu buat di bikin komunitas lagi? Iya, buat komunitas sendiri, namanya INF kan tuh. Masih sampai sekarang? Masih. Sama Delian tuh kan akhirnya. Berapa anggota itu? Banyak gitu. Berapa ya? 5 kalau nggak salah. Siapa aja? Basir, Benito, yang sekarang. Basir, Benito, Aam, Mita, Bajur, banyak dong ya, 7 ya. Gua, Delian, siapa lagi ya?
Udah 7 berarti. 7. Heeh. Termasuk Basir. Iya. Basir enggak. Oh ini satu lagi deh, tapi udah nggak terlalu aktif sih dia, si Hesya itulah. Oh ya sih. Berarti ada 8 orang ya? Iya, Di 8 orang. NNF. 8 orang. Dari 8 orang itu prestasi yang udah dicapai sama NNF apa aja tuh? Banyak. Gue cuma lupa lah di mana. Yang lo inget pialanya ya? ada di rumah. Lupa, udah lama banget beneran. Di apa namanya? Hello Fest apa dulu waktu itu Hello Fest ada. Hello Fest itu Nah, yang iya, Hello Fest juga waktu itu menang. Terus saya itu cosplay tim juga di Jakarta Cosplay Parade yang pertama kan dapat menang 2 kategori. Terus ya banyak sih alhamdulillah. dan kemarin gue dengar lu juga berhasil memenangkan juara 1 ya di kemarin apa sih kompetisi Iya, Jakarta Cosplay Parade yang kedua kalau nggak salah. Nih gue pakai bajunya nih. di 2019 ya? 2019 terakhir. Lu menang, ceritain dong. Menang juga juara 1 pakai Indonesiaan juga. Lu menang, musuh lu siapa? Musuh apa sih, pesaing ya jatuhnya ya? Peserta yang lain. Banyak banget. Kenapa lu bisa menang dan lu bisa menilai kenapa lu pantas menang di situ? Gua sih nggak bisa nilai diri sendiri gua pasti baik ya, mungkin ya karena mungkin mereka dari juri-juri pertama dari kostum gitu. Semua apa sih yang lu pakai? Rahwana. Rahwana. Itu lah yang tangannya banyak kita. Itu kalau nggak salah project lu lama ya? Iya, lama banget itu. Dan baru diturunin kemarin? Baru turunin kemarin. Sebelumnya kan nggak pernah ikut kompetisi tuh. Lama banget. Gue tahu lu pernah ngupdate Rahwana gitu. Udah berapa tahun itu kostumnya. Itu pun jadinya karena di support banyak banget orang. Oh. Kayak Bang Heri, Hansa Jufri, itu kan maker tuh. Dia yang bantu gua. Terus untuk pencatatan kan dibantu sama Adikara Pradita. Karena gua nggak sempat ngurus usaha. Waktu pas sibuk banget juga itu kan ya udahlah. Karena capek, gua juga udah agak malas ngurusin kostum-kostum gitu. Akhirnya pengen yang jadi aja lah daripada nggak dicat-cat. Ya udah. Akhirnya gue pakai jasanya Adikara Pradita, dibantu sama dia pengecatannya. Oh, tapi lu pernah berarti setengah jadian ya, setengah jadi ya? Setengah jadi. Jadi lu lu proses, terus akhirnya lu sibuk minta jasa si Adikara. Adikara kayaknya gue pernah kenal deh itu. Itu loh anak OPJ sama si Ingga, terus si Nao. Terkenal sih dia. OPJ, Pravan Java. Masa nggak ada yang kenal sih? Pravan Java. Adikara kenal gue, kenal namanya doang, kagak orangnya. Apa sih studionya dia Awan Merah kalau nggak salah deh. Kita jadi promosi nih sini. Gak apa-apa, kita kan sesama cosplay. Iya. Karena menurut gue ya, kalau menurut gue cosplay sekarang sama dulu beda loh. Kalau dulu tuh saling support, kalau beda banget. Kalau menurut gue. Kalau sekarang gue nggak ngerti. Kalau menurut lu cosplayer yang sekarang ini di mata lu ya, lu pribadi menilai itu seperti apa sih? Kalau cosplay yang sekarang lebih gimana ya? Gue juga nggak begitu kenal sih anak-anak barunya. Kalau menurut gue ya, karena nggak kenal kayak agak sombong sih sebenarnya. Penilaian gue pribadi sih itu pribadi. Tapi nggak tahu mungkin kalau udah kenal kayaknya sih enggak. Gitu kan. Terus kayak support apa segala macam juga. Enakan cosplayer yang dulu kayaknya saling bantu untuk kita nanya ilmu segala macam juga nggak ada yang pelit atau apa gitu kan, semuanya ya terbuka sih, saling sharing aja. Kalau sekarang kayaknya agak susah untuk nanya-nanya gitu mungkin kali ya. Dan yang terdengar sih kalau misalnya gue sering lihat update, pokoknya gue kalau misalnya ngeliat update terbaru tentang cosplay ini pasti yang muncul drama di mana-mana drama. Nah itu kalau dulu kan perasaan nggak pernah ada drama-drama gitu, cosplayer enjoy aja gitu kan, makanya nama cosplayer baik. Kalau sekarang yang bikin ada negatifnya kan kayaknya dari drama-drama gitu juga. Banyak oknum yang memanfaatkan ya. Padahal kan harusnya kita semua kan saling apa ya, saling support, saling terus ya sharing yang positif biar cosplay itu di mata orang tuh ya baik gitu kan. Prestasinya pun bisa jadi berharga mungkin. Padahal di situ kalau kita mau maju bersama kan mengembangkan nama cosplay sendiri biar jadi lebih besar itu kan ya butuh kekompakan semuanya tuh. Nggak ada drama-drama lah, nggak ada yang apa ya,
yang saling menjatuhkan. Ini balik lagi ya ke kostum lu yang barong. Lu berarti kostum Indonesia udah berapa banyak sih? Aduh, berapa ya? Yang sampai sekarang belum jadi tinggal dicat juga ada, kayak Rama gitu kan. Terus apa lagi ya? Ada sih, cuma banyak juga lah. Kalau misalnya kostum Indonesia lu itu, si Rama itu project dari kapan? Itu udah lama banget sebenarnya kan, dari Legend Sen yang gue pengen lengkapin tuh karakternya, cuman ya karena waktu aja sih, kepepet waktu. Gue juga nggak sempet, sibuk ngurusin usaha ya gitu, nggak kepegang jadinya. Jadinya projectnya ketahan ya. Ketunda. Bahkan waktu itu sempat gue mau kasihin ke orang kan, biar dia yang kelarin projectnya gitu. Kenapa nggak lu kasih Basir? Itu ukurannya bukan ukuran Basir, Pak. Itu ukurannya Delian. Buat si Delia. Tapi karakter cowok. Kan waktu itu proyeknya Rama Sinta. Gitu. Cuma belum keluar sampai sekarang. Berarti memang genre lu tuh memang bener Indonesia banget ya? Iya, I love Indonesia. Iya, sama begitu. Nah, kalau misalnya ngomongin karakter Indonesia ya, dari lu ngomongnya kan berarti kalau Indonesia kan pewayangan ya? Pewayangan. Karakter yang di pewayangan ini lu punya karakter yang lu sukai nggak? Banyak. Siapa aja tuh? Ya itu kayak Rahwana salah satunya kan. Terus Barong, yang gue suka banget tuh Barong. Kenapa gue pilih Barong dulu kan? Awal tuh karena suka sih. Suka karakternya? Suka karakternya. Lu bisa ceritain dong karakternya Barong menurut lu? Barong tuh di sana tuh dipercaya kan, kalau gue bilang sih kayak pahlawan gitu kali ya. Pahlawan. Barong tuh dari Bali ya? Iya, dari Bali. Dari Bali. Dia seorang pahlawan yang ya itu berperang sama Rangga, Cileaknya itu. Rangga itu adalah musuhnya si Barong. Tapi gue agak lupa ya sebenarnya, kayak dulunya dia kayaknya pasangan apa gimana ya, gue agak lupa juga ceritanya. Kalau misalnya dia pasangan, gue tahu nih ceritanya nih. Sejarah mitologinya. Dia tuh pasangan, terus bisa berantem. Karena si Leaka jahat mungkin, apa gimana gitu, gue kurang ngerti juga lah. Tapi lu suka sama karakter Tapi Barong? suka karakter Barong. Sukanya karena apa ya, lupa. Karena udah lama banget sih, udah lama banget itu kostum. Tapi masih ada kostum yang masih gue pertahanin. Kostum Indonesia gue nggak ada yang gue jual. Karena semuanya membuat lu menang ya? Bukan hanya itu sih, ada ya historisnya lah. Ada kisah-kisahnya yang nggak pengen gue jual jadinya kan. Kenapa lu nggak tertarik? Biasanya kan orang kalau misalnya dari kostumnya Indonesia ya, milih Gatot Kaca, terus Bima, Arjuna yang ganteng, atau kalau Nakula Sadewa, kayak Nakula Sadewa bener ya? Iya, benar. Nakula Sadewa jarang sih yang minat sama mereka. Cuman kalau biasanya Gatot Kaca, Bima sama Arjuna kan biasanya minat. Lu kenapa nggak kesini? No, itu kan karakter gagah semua ya kalau menurut gue. Cuma gue lebih suka ke karakter apa sih ya, yang serem, yang kayak monster gitu kan, kayak Rahwana gitu kan, serem-serem gitu juga tuh mukanya. Barong juga kan serem-serem ya, gue lebih suka yang kayak gitu aja sih. Kalau yang ganteng-ganteng gitu kurang tertarik. Kalau cosplay kan kita tinggal nyari karakter yang pas aja sebenarnya sih, dan yang kita sukai ya. Jadi nggak mesti cosplay itu harus orang yang cakep-cakep, itu nggak mesti, karena hobi kan mencakup semua. Tapi terkadang ya, kalau misalnya kadang karakternya seperti ini, terus kita suka nih sama nih, memaksakan untuk menjadikan cocok itu nggak cocok gitu. Itu kadang kan ya maaf ya, bukannya ini kurang pas aja dilihat gitu. Tapi kalau untuk pribadi terus memuaskan kepuasan sendiri ya kenapa enggak gitu kan. Jadi kita jangan mengharapkan dinilai sama orang tuh selalu bagus gitu. Oh, mantep nih. Yang nggak bisa lo kayak gitu kan, padahal kita suka sama karakternya, tapi nggak cocok, tapi kita pengen cosplayin gitu kan, ya nggak masalah, karena untuk kepuasan batin sendiri kan. Asalkan kita senang. Kita senang, itu kan paling utama kayak gitu. Jadi kita cosplay capek-capek, panas-panasan, gerah-gerahan kayak gitu kan bukan ingin dipuji orang ya. Bukan hanya untuk dipuji orang, tapi buat kepuasan sendiri yang paling utama tuh. Jadilah diri sendiri, bukan menjadi orang lain.
Gitu. Kalau kita pengen selalu dipuji orang, selalu bagus di mata orang, ya itu hanya menyusahkan diri sendiri, Pak. Memberatkan kita sendiri. Ya karena orang kan gak ada puasnya. Selalu menilai aja. Ya, selalu menilai kita. Ya capek lah. Akhirnya kita bukan jadi diri kita sendiri. Hanya mengikuti apa kata orang. Dan di situ pun kita ya jadi gimana? Kalau menurut gua kalau kita hanya ngikutin orang aja sih nggak bisa maju kayaknya. Stuck di situ aja ya. Stuck di situ aja. Karena kita hanya memuaskan hati orang kan, bukan hati kita sendiri. Gitu. Jadi menurut gue ya relatif sih cosplay mau cocok mau enggak, saya kita seneng kan untuk fun aja nggak masalah. Komunitas itu tadi apa? NNF ya? Iya, INF. INF. Nah, buat tahun ini atau tahun depan atau punya kedepannya punya project nggak sih cosplay kalian? Untuk sekarang sih belum ada project ya, karena belum ada target event apa juga mau untuk diturunin. Jadi masih santai aja sih sekarang. Lebih ke fokusnya membernya juga lebih fokus nyari kerjaan untuk di dunia aslinya. Iya loh, kita kan itu cosplay kan hanya hobi. Tapi ngomong-ngomong lu juga pernah jadi juri lah ya? Sering. Nah, kalau dari lu nih, penilaiannya itu dari mana sih? Kalau misalnya khusus kita menilainya kalau berkompetisi terus pesertanya seperti ini, seperti itu, yang lu nilai ini bagian apa? Yang paling pertama ya kostum. Kemiripan Karakter kostumnya, itu yang paling pertama. Seberapa modal, seberapa kreatifnya dia bisa mengembangkan bahan-bahan yang dari yang biasa yang terbuang lah istilahnya, terus diciptain ide-ide barunya, kreatifnya ke kostum gitu, dimanfaatin seberapa kreatifnya itu sih kalau gua nilai. Kan karena cosplay itu kita untuk bahan-bahannya nggak perlu cari bahan-bahan yang mahal atau gimana. Kreatif kan itu adalah seni kan. Jadi kita harus manfaatin kalau bisa sih barang-barang yang bekas nggak terpakai itu jadi sebuah kostum yang bermanfaat gitu. Kedua ya kemiripan karakternya. Apa itu? Gerakan. Terus ya semuanya. Kayak gitu. Kalau misalnya ada kan biasanya kan cosplay itu kan terdiri dari beberapa ya, ada anime, game, terus original. Nah, original sendiri bisa dinilai itu seperti apa? Original dulu sih sebenarnya original tuh dihargain ya. Gue juga masuknya karakternya kan original. Yang si Barong ya? Semuanya kartun Indonesia kan original, buatan kita sendiri. Gitu kan. Jadi kalau kayak anime itu kan udah jelas karakternya dari kartun ini, kartun itu gitu kan. Dari anime ini, anime itu. Tapi kalau untuk kayak karakter yang gue peranin ini itu semua original, karakter original gitu kan. Dan komiknya pun belum ada, emang baru semua bentuk desain kasarnya aja kayak gitu. Nah, penilaian dari originalnya itu adalah gimana ya, kemiripan dari unsur kemiripan karakter seberapa nih. Karena original itu kan semakin kesini karena memanfaatkan nama original, banyak yang nggak jelas. Hanya sekedar pakai wig, pakai kostum ini, itu udah jadi original, dia namain kostum ini gitu, padahal kan tidak memuaskan ya. Tidak memuaskan kalau untuk kompetisi sendiri tuh ya. Tapi kalau untuk pribadi sih nggak masalah. Tapi kalau untuk kompetisi kan kita harus yang apa ya, original punya dan lu punya desain kasar sendiri, bener? Harus yang benar-benar berkarakter gitu. Kalau pengen menang pasti pengen menang, Pak. Iya, banyak yang pengen menang. Saya mau menang. Saya suka hadiahnya. Hadiah. Kalau ada nggak sih hadiah dari kompetisi ya, jalan-jalan ke Jepang atau? Ada. Oh, Ada. Pernah dapat? Enggak. Karena gue nggak ikut kompetisinya. Biasanya di mana itu, Ndra? Pengen lah. Itu kan yang kayak di ini loh. Kelas itu kan nanti kan kita diperlombain di sana. Oh, kita dilombain di sana. Jadi kita di sini. Jadi kan sama jalan-jalan, Pak. Lu nggak mau turun di kelas. Padahal ya menurut gua sih mungkin bisa lu coba. Sebenarnya bukan nggak mau mencoba, banyak yang menyarankan juga kan.
Yang menyenangkan banyak, cuma gimana ya, kayak karena nggak ada kepengenan aja sih. Oh, karena nggak ada keinginan, nggak ada mood sendiri. Nggak ada mood, jadinya kayak udahlah ya. Jadi walaupun dipaksain ikut pun kayaknya feelingnya nggak dapet, nggak maksimal gitu. Nggak dari hati ya. Ya nggak dari hati, karena nggak mau. Jadi turun ke event tuh, turun kompetisi harus benar-benar mood banget sih kalau gue pribadi. Tapi kalau emang kalau lagi nggak mood ya susah gitu, ya udahlah gitu kan. Nah, menurut gue ini patut dicontoh sih, karena ya lu lomba kalau mood lu bagus mungkin akan terasa menyenangkan lomba itu gitu. Lebih gimana ya, lebih feelnya tuh lebih dapet sih. Jadi karakternya tuh kita masuk banget, bisa penghayatan karakternya itu bener-bener kena banget. Sampai kayaknya tuh gue ngerasa kalau gue pakai kostum itu ada auranya. Ada auranya Jadi karakter itu. Ada auranya untuk jadi karakter tersebut. Entahlah disebutnya, dibilang kesurupan atau apa, terserah. Iya, ada aja kadang yang bilang gitu. Lu kalau pakai itu kayak orang kesurupan gitu. Ada nggak sih video lu untuk menyemerankan dia di Barong itu? Oke deh. Video lu pas jadi Barong itu ada nggak? Ada, di YouTube juga ada. Oh, ada. Itu kan orang-orang yang ngupload aja sih, Pak. Gue nggak pernah upload. Ada. Sampai sekarang gue belum lihat lu jadi Ada Barong. banyak. Itu kan yang video yang menang waktu itu di Hello Fest juga kan ada di-upload itu sama pihak panitianya. Kayak gitu. Itu ada black flipnya tuh. Lu salto. Gua enggak main kayak gitu. Karena dulu yang menang itu yang kalau bisa backflip dia pasti menang. Iya, dulu kalau penilaian orangnya gitu kan. Tapi di situ mungkin ya gue percaya aja pengen memberikan sesuatu yang berbeda gitu lah. Sesuatu yang berbeda, kita penghayatan karakternya juga benar-benar mantap. Begitu turun perform, persiapannya kayak, karena kita karakter Indonesia kan terkenal dengan kayak mistis gitu. Mistisnya. Nah jadi ya pertama kayak dari parfum juga gue sediain parfum yang horor-horor. Oh, lu menggunakan parfum juga? Iya, yang kayak bau wangi-wangi bunga kamboja gitu lah. Jadi orang bisa lihat loh, ini kayak bau kemenyan gitu. Di panggung lu menggunakan aroma itu? Oh, totalitas sih, keren. Jadi ya benar-benar harus biar dapat sih penghayatannya. Makanya begitu lewat kan orang, wah kok ini wanginya wangi kemenyan. Gitu, jadi seremnya itu dapat. Begitu di panggung pun apa ya, penghayatannya dapat, biar lebih dapat mistisnya. Karena kan gue menggunakan karakter yang horor-horor. Gak kepikiran gue. Selama gue bercosplay gue nggak berkepikiran harus menyiapkan itu. Jujur sih totalitas banget lu mengeluarkan parfum atau aroma buat rangsangan si penonton atau juri. Mistis banget ya. Jadi nonton tuh merinding. Iya. Dengerin backsoundnya yang serem-serem juga kan, jadi merinding ke bawah suasana. Itu yang pengen gue biar dapat tuh. Jadi mereka tuh ikut merasa apa ya, kayak dia tuh harus kita tarik ke dunia kita yang kita tampilin gitu lah. Bener. Jadi kena ke hati, Pak. Jurinya pun kena ke hati kayaknya. Jadinya menang. Dan yang di Monas kemarin menggunakan itu juga? Iya. Itu karakter Rahwana. Yang penting ya itu aja sih, berusaha menampilkan yang terbaik semaksimal mungkin di atas panggung tuh. Totalitas lah. Kalau kita udah dapat banget penghayatannya, terus kita udah berusaha menampilkan yang terbaik, itu kan ya menang juga nggak kecewa lah buat jadi pengalaman. Kalah juga nggak kecewa lah buat jadi pengalaman. Tapi alhamdulillah di situ gue menang, Pak. Bonus. Menang itu bonus. Benar. Menang itu bonus. Yang penting kita senang kita niatnya gitu. Juga pengalaman ya, pengalaman. Gue terlalu fokus untuk mengejar kemenangan. Susah sih kalau kayak gitu. Kalau gue bilang susah. Lu kalau dari cosplay sendiri nih ya tadi. Lu punya ini nggak sih project kayak yang gue pengen bikin film atau gimana gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran situ, cuman belum kesampaian aja karena karakternya juga belum kekumpul semua gitu kan. Ada project apa itu?
yang Indonesia tadi? Iya, Indonesia tadi sebenarnya. Udah dari jauh-jauh dulu udah direncanain, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Banyak ketundanya. Karena ya Udah. tadi ya usaha tadi ya. Terus member gue juga kan udah banyak yang pada nikah. Jadi ya Tapi menurut lu bener nggak sih orang menikah itu menghalangi sesuatu? enggak. Menghalangi apa enggak lah? Ya, Nambah pahala ya. Bukan, maksudnya kayak hobi-hobi lu merasa terbatasi. Hobi lu. Makanya nyari bini itu yang mendukung, yang bisa mengerti kita gitu. Jangan cuma asal-asalan dari nafsu doang. Cantik sedikit. Karena apa ya, kepuasan tuh bukan cuma dilihat dari cantiknya aja sih, banyak penilaiannya kalau orang buat ke tahap nikah tuh banyak penilaian. Karena bisa menerima lu atau tidak, ada segala macamnya ya. Terus mau diajak susah nggak nih gitu. Kebanyakan cantik kan susah Pak diajak susahnya. Kalau lu udah dapet cantik terus dapet Waduh, berat loh beli make upnya, berat. ampun susah. Soalnya emang kita dasar dari orang yang mampu kali ya. Oke guys, aduh gua nabrak guys. Ini tragedi. terlalu ujung. Apa? Lecet nggak tuh? Oke semuanya, kita ngobrol sama Indra sampai sini. Semoga banyak yang kita bisa pelajari atau mungkin kita bisa ambil hikmahnya. hikmahnya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Benar. Dan kalau misalnya lu mau tahu lagi tentang Indra, mungkin next time kita undang lagi tentang kehidupan yang lain dari Indra. Ya, jangan lupa komen, subscribe. Ya, bukan gitu. Komen, subscribe video ini. Kalau nggak suka, diemin aja. Nggak usah komen. Jangan ngebacot, oke? Cikedot, asik.